Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alayna min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Bai'i ini adalah kitab baik, kitab tentang jual beli ya. Jual beli. Jadi kitab ini sudah selesai membahas tentang fikih ibadat, mulai dari paling awal bab taharah sampai bab haji. Itu fikih ibadat. Fikih itu secara garis besar ada dua, fikih ibadat dan fikih muamalat. Fikih ibadat yakni fikih ritual, fikih muamalat, fikih sosial. Yang dimaksud fikih muamalat adalah fikih selain ibadat. Pokoknya persoalan-persoalan yang bukan ibadat namanya muamalat. Akan tetapi seringkali fikih itu dibagi empat. Pertama fikih ibadat, kedua fikih muamalat, ketiga fikih apa? Munakahat, keempat fikih jinayat itu. Sesungguhnya jinayat dan munakahat bagian daripada fikih muamalat, yakni fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia, itu namanya fikih muamalat. Sedangkan fikih yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala namanya fikih ibadat. Wa innama yasihu bil ijabi wa biqabulihi aw istijabi fi tahirin muntafa'in bihi qudir taslimuhu milkin lidil aqdi nudir in ainuhu ma'al mamarri tu'alami awashuhu wa qadru ma fid dhimami. Wa innama yasihu, dan hanya saja sah apa baik, apa jual beli, bil ijabi dengan ijab. Ijab ini pernyataan daripada penjual baik. Wa biqabulihi, dan dengan qabulnya ijab. Qabul ini adalah pernyataan dari pihak pembeli. Awistijabi atau istijab. Istijab yakni talabul ijab, minta ijab. Minta ijab. Artinya jual beli itu akan menjadi sah kalau memenuhi beberapa syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Rukunnya jual beli secara garis besar itu ada tiga secara garis besar. Yang pertama namanya akid. Akid itu yakni yang melakukan akad. Yang kedua adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih yakni objek akad. Yang ketiga adalah siwat. Siwat itu pernyataan ya.
Akid itu ada dua belah pihak yang melakukan akad namanya akid. Terdiri dari dua pihak, yaitu bai penjual dan mustari pembeli. Sedangkan maqud alaih objek akad meliputi dua, yaitu mabi dan saman. Mabi dan saman. Mabi itu yang dijual, miliknya baik. Saman itu adalah harganya barang, miliknya mustari. Sedangkan sigot itu ada dua, ijab pernyataannya baik dan qabul pernyataannya mustari. Baik ini merupakan bagian daripada akad muawadhah, ya. Akad ini secara garis besar ada dua, akad muawadhah dan akad tabarru', ya. Akad muawadhah artinya akad imbal balik. Artinya akad di mana masing-masing dari dua pihak yang melakukan akad mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari apa yang ia berikan. Dalam akad jual beli, baik mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang sebagai imbalan barang yang ia berikan, ya kan? Mustari pihak pembeli mendapatkan sesuatu, mendapatkan barang sebagai imbalan dari uang yang ia berikan, ya kan? Itu namanya akad muawadhah, imbal balik. Akad ijarah imbal balik, ya kan? Kalau akad tabarru adalah memberi tanpa menerima. Contohnya seperti sedekah, sedekah uang. Kita sedekah uang memberikan sesuatu kepada orang tanpa mendapatkan imbalan, itu namanya akad tabarru. Di sini disebutkan bahwa salah satu syarat daripada jual beli agar supaya sah harus ada ijab dan qabul. Ijab pernyataannya baik, qabul pernyataannya mustari. Baik mengatakan saya menjual barang ini, mustari mengatakan iya saya menerima. Atau istijab. Istijab itu permohonan ijab daripada pihak mustari. Mustari orang yang membeli mengatakan bi'ni sayyarataka hadhihi, juallah kepadaku mobilmu ini. Itu kan minta ijab namanya. Lalu yang punya mobil mengatakan iya saya jual. Jadi namanya istijab. Kenapa ijab dan qabul itu menjadi syarat sahnya jual beli? Karena semua akad itu basicnya adalah kerelaan atau keridhaan. Keridhaan kedua belah pihak. Baik harus ridho, mustari harus ridho. Itu prinsip yang paling prinsip. Karena Al-Quran mengatakan illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Hadis mengatakan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus berdasarkan tarodi, saling ridho. Sementara ridho itu tempatnya di dalam hati, ya. Saya tidak tahu bahwa Anda ini ridho atau tidak, tak tahu kan. Kenapa tak tahu? Karena tempatnya ridho di dalam hati. Oleh karena itu ridho yang ada di dalam hati itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul namanya madinnatur ridho, indikasi ridho, ya. Indikasi ridho, ya. Tanda ridho.
Fi tahirin, di dalam sesuatu barang yang suci. Artinya barang yang dijual harus suci ya. Kalau tak suci calatong tak bisa dijual itu. Tomancok ya. Pokoknya bangsa-bangsanya Thai itu najis, tak bisa dijual itu. Kenapa? Sebab karena tak suci. Karena barang najis itu tidak bisa dimiliki ya. Tak ada orang memiliki cadatong itu, tidak ada ya. Engkau andik cadatong bisa, tak bisa. Saya punya tomancok, tak bisa. Tak ada orang memiliki tomancok itu, tidak ada. Tainya ayam tak bisa dimiliki. Apakah karena tidak bisa dimiliki lalu bisa dicuri? Tak boleh. Itu bukan milik, tapi istilahnya ikhtisos itu. Namanya ikhtisos ya kan? Ikhtisos. Di dalam barang yang suci, barang yang dijual harus suci. Muntafa'in bihi, bisa diambil manfaat. Meskipun suci tapi tidak bisa diambil manfaat, tak bisa dijual. Apa manfaatnya? Jual tekos mana ya? Tekos itu ketika masih hidup kan suci kan? Tikus itu. Apa bisa dijual? Tak bisa dijual, tak ada manfaatnya. Untuk apa tikus itu? Qudira taslimuhu, yang dimampui apa menyerahkannya. Dimampui apa menyerahkannya. Artinya pihak yang menjual sebagai pemilik barang itu harus mampu menyerahkan barangnya itu. Kalau barangnya sedang hilang sekarang mau dijual tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena pihak penjualnya tak mampu menyerahkan barang itu. Orang barang sedang hilang kok. Milkin lidzil aqdi, menjadi milik bagi orang yang melakukan akad. Barang itu miliknya. Artinya orang yang berhak menjual barang adalah orang yang memiliki barang itu. Tak bisa seseorang itu menjual barangnya orang lain, tak bisa. Terkecuali dia wakilnya atau milik walinya, ya kan. Kalau ada seseorang bertamu ke temannya yang kebetulan punya tuku, ditemui sama pemilik tuku yang temannya itu. Pemilik tuku sedang kejeding, ada orang mau membeli, ya tamunya tak berhak nanding itu melayani pembeli. Ya bukan miliknya ya. Terkecuali ada pemasrahan dari pemilik tuku. Nanti kalau ada orang mau beli apa-apa, tolong dilayani. Atau dia walinya, anak kecil kan tak boleh melakukan jual beli. Kalau dia punya barang, yang menjual atau yang membeli bukan dia sendiri, tapi walinya. Jadi syaratnya barang yang bisa dijual, satu, tohir, suci. Yang kedua, muntafa'in bihi, bisa diambil manfaat. Yang ketiga, qudira ala taslimihi, mampu untuk menyerahkannya. Yang keempat, mamlukun lil bai'i, mamlukun lil aqdi, miliknya orang yang melakukan akad. Yang kelima, nudhiruh, yang dilihat apa barang itu. Dilihat. In ainuhu ma'al mamarri tu'lami, asalnya in ainuhu tu'lami ma'al mamarri, ya kan. Asalnya in tu'lam ainuhu tu'lam, ini namanya istiwal, ya kan. In ainuhu, jikalau diketahui apa bendanya barang. Ainuhu ini bendanya, zatnya, ya kan. Tu'lami, yang yakni diketahui apa bendanya, ma'al mamarri, beserta tempat lewatnya. Kok ada tempat lewatnya?
Jadi asalnya in tu'lam ainuhu tu'lam ma'al mamarri. Ini belajar istiwal kan ada di Alfiyah kan. Orang mengatakan idrib Zaidan, Zaidan idribhu. Kepada Zaid idribhu, hendaklah kamu memukul kepada Zaid. Asalnya idrib Zaidan idribhu, ya kan? Mukullah kamu kepada Zaid, yakni hendaklah kamu memukul kepada Zaid. In ainuhu, in ini kan harus masuk kepada kalimat fi'il ya. In tidak ada in itu masuk kepada kalimat isim kecuali in nafi ya kan? Ini kan in syarat kan? Ainuhu bukan fi'il kan? Bukan fi'il, berarti ada fi'il yang ditakdir. Dari mana kita tahu menakdir apa? Ya di belakang ada tafsirannya tu'lami. Asalnya in tu'lam ainuhu, jikalau diketahui apa adatnya barang yang dijual. Ma'al mamarri diketahui bersama tempat lewatnya. Kok ada tempat-tempat lewatnya? Bisa digambarkan persoalan ini kalau orang jual rumah di suatu kawasan yang rumah itu dihimpit dengan milik-miliknya sendiri. Dia memiliki banyak rumah, salah satunya dijual kepada seorang pembeli. Harus dijelaskan bahwa nanti kamu tempat lewatnya di sini. Tempat lewatnya di sini. Masa punya rumah tidak ada tempat lewatnya kan sulit kan? Bukan hanya rumahnya yang diketahui, akan tetapi tempat lewatnya nanti di mana harus dijelaskan juga. Jadi termasuk syaratnya jual beli, bendanya harus diketahui. Barang yang dijual harus diketahui, bahkan dilihat ya. Awasfuhu atau sifatnya barang yang dijual. Ainuhu ini bendanya, awasfuhu atau sifatnya. Diketahui apa sifatnya, au yu'lam wasfuhu asalnya ya. Wa qadruma dan kadarnya sesuatu, dan diketahui pula kadarnya sesuatu fil dhimami yang ada di dalam tanggungan. Dhimam ini jamak dari dhimmah. Wa qadruma dan kadarnya sesuatu fil dhimami yang ada dalam tanggungan-tanggungan. Jadi barang yang bisa dijual itu ada kalanya memang kelihatan mata ya. Beras. Saya jual beras ini yang ada di depanmu. Kalau barang yang dijual itu sudah kelihatan, ya tak perlu berapa kilo, tak harus, tak perlu tahu. Ya pokoknya ini. Jadi ada kalanya barang yang dijual itu sudah kelihatan, dilihat oleh orang yang mau beli. Atau tidak dilihat namun disebut seluruh karakter-karakternya, sifat-sifatnya disebutkan. Bukan hanya sifatnya, tapi kadarnya juga harus disebutkan. Seseorang datang ke petani padi. Calon pembeli itu mengatakan kepada petani, saya mau beli beras 1 ton. Beras mana dijelaskan, 1 tonnya dijelaskan, sifat-sifatnya seluruhnya dijelaskan, dan akan diserahkan nanti setelah panen, ya kan? Itu sah itu. Sah. Kalau seseorang membeli beras, uangnya diserahkan, berasnya diserahkan, maka pihak penjual kan sudah lepas tanggungannya kan? Lepas kan? Tidak punya hutang apa-apa. Tapi ketika orang membeli beras, uangnya diserahkan, berasnya masih akan
diserah terimakan sebulan yang akan datang, maka pihak penjual beras kan masih punya tanggungan namanya. Tanggungan beras itu namanya baik fidzimah namanya. Jual beli dalam tanggungan. Ini yang namanya akad salam, ya kan? Akad salam itu uangnya sekarang, barangnya kemungkinan bisa nanti, itu. Kalau ada orang datang ke toko mau beli beras, kadang-kadang dia tidak punya uang, berasnya diambil sekarang, uangnya nanti. Ini sebaliknya ini kan. Jadi jual beli itu ada kalanya uang, barangnya dan uangnya sama-sama sekarang, itu sih biasa ya. Ada kalanya uangnya sekarang, barangnya nanti, itu salam. Ada kalanya barangnya sekarang, uangnya nanti, itu autang namanya, autang beras. Ya jual beli juga namanya. Jadi baik bisa manin ajil namanya. Bisa manin ajil. Yang tak boleh itu jual beli barangnya nanti dan uangnya nanti, pada tada itu tak boleh itu. Jadi yang esa itu imma barangnya sudah kelihatan atau tidak kelihatan tapi disebut seluruh karakteristiknya. Kalau barangnya tidak kelihatan dan tidak disebut sifat-sifatnya, itu yang tak boleh itu. Di dalam Fathul Qorib kan baik dibagi 3 kan. Wa syartu bai'in naqdi bin naqdi kama fi bai'i mat'umin bima qad tu'ima taqabudul majlisi wal hululi zid imata mathulin bi jinsin yattahid. Wa syar'u bai'in naqdi bin naqdi, adapun syarat menjual nakad dengan nakad. Nakad itu maknanya mata uang ya. Di zaman dulu mata uang itu ada 2, emas dan perak ya kan. Kalau sekarang ada an-nuqud al-waraqiyah, uang kertas sekarang. Jadi nakad itu mata uang. Di zaman dulu mata uang itu 2, emas itu namanya dinar, dirham itu namanya perak ya kan. Kama fi bai'i mat'umin, seperti di dalam menjual beli makanan. Kama fi bai'i mat'umin, sebagaimana di dalam menjual beli makanan. Bima dengan sesuatu, dijual dengan sesuatu. Qad tu'ima, yang sungguh-sungguh dimakan apa ma. Menjual beli makanan dengan sesuatu yang dimakan. Apa artinya? Menjual makanan dengan makanan maksudnya. Adapun syaratnya itu adalah ini khabarnya. Taqabudul majlisi adalah serah terima di dalam majlis. Serah terima di dalam majlis. Wal hululu, dan hulul. Hulul ini kontan. Kontan. Wazid, tambahkanlah olehmu, zid tambahkanlah ilma tamathulin, kepada tahu kesamaannya. Tahu kesamaannya di dalam ukurannya. Bijinsin yattahidu, dengan jenis yang sama. Dengan jenis yang sama. Di antara barang-barang yang bisa dijual, ada yang disebut dengan amwal ribawiyah atau asya ribawiyah, barang-barang ribawi ya kan. Barang-barang ribawi. Menjual belikan barang-barang ribawi itu memiliki syarat-syarat khusus selain syarat-syarat umum. Kalau syarat-syarat khusus itu tidak dipenuhi, menjadi riba ya kan. Asya ribawiyah, barang-barang ribawi itu apa saja? Ada 2 jenis. Yang pertama jenis mata uang, yaitu emas dan perak.
Yang kedua adalah jenis makanan, termasuk minuman, masuk makanan. Menjual barang ribawi ini ada kalanya sama-sama jenisnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Ada kalanya dengan jenis yang berbeda, emas dengan perak, rupiah dengan dolar, ya kan? Rupiah dengan yen. Sekarang ini mata uang meskipun bukan emas sama hukumnya dengan emas, ya kan? Karena menjadi alat tukar. Beras dengan beras, jagung dengan jagung, itu namanya satu jenis. Kalau memperjualbelikan barang-barang ribawi yang satu jenis, maka agar supaya sah syaratnya 3. Pertama adalah takobut, serah terima. Barangnya pembeli diserahkan takobut fil majlis, ya, serah terima di tempat terjadinya akad, ya kan. Kalau akadnya terjadi di sini, ya kedua barang itu diserahkan di sini, ya kan. Punyanya baik diserahkan di sini, punyanya mustari diserahkan di sini. Itu namanya takobut. Kalau punyanya si A diserahkan di sini, sementara si B masih diserahkan setelah dia pindah posisinya, itu tidak takobut fil majlis namanya. Itu syarat yang pertama. Kalau sekarang jual beli online kan majlisnya berbeda, ya kan. Pembeli dan penjual, pembelinya di sini, penjualnya di Jakarta. Itu. Apa satu majelis itu? Yang dipertanyakan orang sekarang, majelis itu apa? Majelisnya harus sama. Kalau yang dimaksud majelis itu adalah ittihadul makan, tempatnya sama, itu sulit. Harus sama-sama di sini. Tapi yang dimaksud sesungguhnya bukan ittihadul makan, melainkan ittihadul zaman. Zamannya sama. Meskipun tempatnya berbeda, tapi zamannya sama dalam satu waktu. Orang yang menjual di Jakarta mengatakan saya menjual. Yang membeli di sini mengatakan saya membeli, berarti itu ijab qabul dalam satu majlis. Yang dimaksud majlis adalah zaman yang sama, meskipun tempatnya berbeda. Kalau orang Jakarta mengatakan saya menjual, sementara pembeli tidak langsung mengatakan saya membeli, akan tetapi masih keluar dari musholla, setelah itu baru mengatakan iya, itu bukan satu majelis sama. Jadi harus syaratnya adalah satu takobut, serah terima di dalam majelis yang sama. Yang kedua syaratnya adalah hulul. Hulul itu kontan, harus sama-sama sekarang. Barangnya si A sekarang, barangnya si B juga sekarang, itu hulul. Syarat yang ketiga adalah tamatul, ukurannya harus sama, ya kan. Jual beli emas dengan emas, kalau sama-sama 1 gram harus sama-sama 1 gram. Tidak boleh satunya 1 gram, satunya 1,5 gram. Beras dengan beras harus sama-sama 1 kilo, sama-sama 1 kintal. Tidak boleh yang satunya 1 kintal, satunya 1 kintal 5 kilo. Meskipun kualitasnya berbeda, harus sama timbangannya, ya kan? Timbang. Itu syaratnya 3. Tetapi kalau jual beli barang ribawi tidak dengan jenis yang sama, maka syarat yang ketiga tidak perlu. Hanya syarat yang pertama dan yang kedua, yakni takobut, serah terima dalam majlis. Yang kedua hulul. Kalau beras putih dengan beras jagung, ya tidak harus sama, ya. Berasnya 1 kilo, jagungnya 2 kilo, tidak apa-apa.
Kalau syarat-syarat itu tak dipenuhi bisa jadi riba. Wa innama yu'tabaru tamasulu halaka malin naf'i wa huwa hasilu fi labanin wa tamri wa huwa birrutab rukhisa fi duni nisabin kalainab. Wa innama yu'tabaru at-tamasulu, dan hanya saja diperhitungkan, diperhatikan atau dilihat at-tamasulu, apa kesamaan timbangan tadi itu. Kapan kesamaan itu dilihat, dipertimbangkan? Hala kamadin naf'i, di saat sempurnanya kemanfaatan. Tadi kan kalau satu jenis syaratnya harus tamasul, timbangannya, ukurannya harus sama. Yang dijadikan paduan itu kesamaan yang kapan? Dijadikan paduan hala kamalin naf'i, ketika di saat sempurnanya kemanfaatan. Jadi kalau buah-buahan benar-benar sudah matang, ya kan? Benar-benar sudah matang. Wa huwa, adapun kamalun naf'i, sempurnanya kemanfaatan, hasilun adalah terjadi fi labanin, di dalam susu, wa tamri, dan kurma. Tamr ini kurma yang sudah atop, yang sudah kering, ya. Kurma yang biasa kita makan itu namanya tamr. Kadang-kadang ada jamaah haji bawa dari Mekah itu rutop, yang masih belum kering, itu rutop. Tidak boleh jual beli tamr dan rutop itu. Kenapa tidak boleh? Karena tidak bisa diketahui kesamaannya. Karena yang dijadikan perhatian tamasul tidaknya itu pada saat kamadun naf'i, sedangkan rutop belum, kan? Belum. Rasulullah pernah ditanya tentang bolehkah jual beli tamar dengan rutop. Rasulullah balik bertanya, kalau rutop itu nanti kering, apa timbangannya bisa kurang? Iya, bisa kurang timbangannya. Oh, kalau begitu fala idzan, kalau begitu tak boleh, ya kan? Tidak boleh jual beli tamar dengan rutop. Atau beras, ya, beras yang sudah benar-benar jadi beras dengan beras yang belum benar-benar matang, tak boleh. Kenapa? Sebab karena tidak mungkin mengetahui kesamaan timbangannya. Karena yang dijadikan dan ukuran adalah pada saat beras itu sudah benar-benar matang. Wa huwa, adapun tamr, maksudnya jual beli tamr, birrutobi, dengan rutop. Rukhisa adalah dimurahkan. Dimurahkan itu ya diperkenankan, ya. Fi duni nisabin, di dalam ketika kurang dari satu nisab. Kalau inabi sama dengan inab, anggur. Inab ini adalah anggur yang masih basah, kalau sudah kering namanya zabib, ya kan? Zabib. Ini yang namanya bai'ul araya, ya. Namanya bai'ul araya. Jadi pada dasarnya tidak boleh menjual tamar dengan rutop. Akan tetapi ada kondisi tertentu itu dibolehkan. Orang punya kebun kurma, kurmanya belum matang, masih rutop-rutop semua. Sementara dia memerlukan makan, makanya kan kurma, kan. Maka beli kurma dengan rutop yang masih ada di pohonnya, itu namanya bai'ul araya. Demikian pula orang punya kebun anggur, anggurnya masih berupa inap-inap semua, sementara dia memerlukan zabib, kismis, maka terjadilah jual beli
antara zabib dan inab yang masih ada di pohonnya itu. Itu ada dispensasi dari Rasulullah. Tapi kalau sudah ada di bawah semua, zabibnya di bawah, inabnya di bawah, itu bukan bai'ul araya namanya. Bukan bai'ul araya. Wasyuruti bai'i samarin aw zar'i min qabli tibil akdi syartal qat'i. Wasyurut dan syaratkanlah olehmu. Wasyurut ini fi'il amar ini. Syaratkanlah olehmu di bai'i samrin aw zar'i, untuk menjual buah dan atau tanaman, min qabli tibil akli, sebelum enaknya dimakan. Mensyaratkan syaratul qat'i kepada syarat harus dipotong. Syarto ini dibaca nasab menjadi maf'ulnya wasyrut, ya kan. Kalau dibaca langsung wasyrut syaratul qat'i, syaratkanlah olehmu kepada pensyaratan perjanjian dipotong, di bai'i samrin aw zar'i, untuk menjual belikan buah atau tanaman, dijual min qabli tibil akli, sebelum benar-benar enak dimakan. Kapan bisa enak dimakan? Bila mana sudah matang, sudah tampak baiknya, kan? Istilah lain buduwus shalah, tampak baiknya. Menjual buah-buahan atau menjual tanaman seperti padi, bila mana sudah matang, tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah menjual buah-buahan sebelum benar-benar matang, setengah matang misalnya, atau menjual belikan padi di sawah sebelum benar-benar matang. Boleh saja itu dijual belikan, tapi harus ada pensyaratan. Artinya pihak penjual harus mengatakan kepada pihak pembeli, ini langsung dipotong ya, harus langsung ya dipotong, dituai, ya langsung diambil lah, ya patoron ya. Harus begitu, harus ada pensyaratan seperti itu. Kenapa harus begitu? Karena risiko kalau tidak ada syarat seperti ini. Karena kalau buah-buahan belum matang atau tanaman belum matang, itu risiko rentan dengan penyakit. Kalau ternyata nanti rusak karena terkena hama, sementara uangnya sudah diterima oleh pihak penjual, itu bisa tanggung jawabnya penjual. Tapi kalau penjual sudah mengatakan ini langsung diambil ya, kalau kemudian tidak langsung diambil oleh pembeli dan rusak, itu bukan tanggung jawabnya penjual. Yang penting ada pensyaratan. Kalaupun nanti tidak diikuti syarat itu pihak pembeli, yang penting pihak penjual sudah lepas tangan, ya kan? Lepas tangan. Saya tidak ingin tanggung jawab kalau terjadi apa-apa, potong. Bai'ul mabi'i wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.